Perkenalkan, saya Hanin. Saya Nasuta Faranida. Saya Cahyarini. Saya Alsata Romero Famayan. Saya Rasya Abdul Rasid. Nama saya Nanda Faryal Fatir. Kita sekarang udah di halte CSW, mau menuju ke kota dan ke Tugu Proklamasi. Ikutin terus ya. Halo semuanya, kita udah nyampe di depan Taman Proklamator. Yuk kita masuk ke dalam. Selamat siang Bapak. Ya. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh masuk ke jalan Tugu Proklamasi ini? Maaf, Ade dari mana? Dari SMA Jakarta. Kunjungan ini kegiatannya apa? Untuk memfoto, memvideo, dan mendokumentasikan sebagai tugas sekolah, Pak. Sekolah kan? Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Aswan, kamu tahu nggak sih apa itu Tugu Proklamasi? Setahu aku ya, itu adalah salah satu destinasi wisata bersejarah yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oh gitu ya. Terus sekarang ini kan kita lagi di Tugu Proklamasi. Lokasinya itu ada di daerah mana sih? Ada di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Oh, oke deh. Tugu Proklamasi terdapat monumen dua patung. Ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Berukuran besar yang berdiri berdampingan, mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Di tengah-tengah dua patung proklamator terdapat patung naskah proklamasi, terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan berbentuk tulisan mirip dengan naskah proklamasi asli yang diketik oleh Sayuti Melik dan tanda tangan asli Bung Karno dan Bung Hatta. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesakma dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tugu peringatan ini dikenal sebagai Tugu Peringatan 1W Tahun Republik Indonesia. Dibangun di halaman depan gedung proklamasi. Kemudian tugu tersebut dinamai ulang sebagai Tugu Proklamasi. Sejak saat itu, para pemuda dan pelajar Indonesia mengadakan upacara tahunan untuk merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, menyusul pemindahan penuh kedaulatan Indonesia pada tahun 1950. Taman Proklamasi setiap tahun dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setiap tahun untuk meletakkan bunga dan menghormati prajurit yang gugur. Sejak 1956, popularitas Taman Proklamasi sebagai tempat berkumpul upacara mulai menurun. Terlepas dari anjuran para sesepuh kota agar rumah tersebut direnovasi, pada malam hari tanggal 15 Agustus 1960, Soekarno memerintahkan pembongkaran rumah dan peringatan Tugu Proklamasi. Menurut Soekarno, Tugu Proklamasi sebenarnya adalah Tugu Linggarjati. Pernyataannya tersebut tidak jelas, tetapi tampaknya Soekarno berpikir bahwa baik rumah dan monumen tersebut tidak cukup besar untuk menjadi monumen nasional meskipun signifikasi historisnya cukup penting. Dan di tempat inilah IR Soekarno mendampingi oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sekaligus menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Di masa kemerdekaan, lokasi Tugu Proklamasi ini rumah dari sang proklamator itu sendiri. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kini jalan tersebut beralih nama menjadi Jalan Proklamasi. Pada Tugu Proklamasi ini terdiri dari 3 monumen bersejarah, yaitu Tugu Petir, patung Soekarno-Hatta, dan Tugu Wanita. Halo
berada di depan Tugu Proklamasi. Dan yang ini Tugu Petir, dan yang terakhir Tugu Wanita. Selamat siang, Pak. Siang. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Muhammad Nur, tugas keamanan di Tugu Proklamasi. Izin perkenalkan diri, saya Naswata Faramida dari SMA 90 Jakarta. Saya akan sedikit ya Pak mewawancari Bapak terkait Tugu Proklamasi. Yang pertama, ada apa aja sih di dalam sini, Pak? Kalau di dalam ini kita ada monumen, Tugu Petir, Tugu Ibu atau disebut Tugu Proklamasi atau dan patung proklamator. Nah, gitu ya Pak. Nah, Bapak tahu nggak sih sejarah yang ada di Tugu Proklamasi ini? Kalau sejarahnya itu pertama pembacaan naskah proklamasi itu adanya di sini. Di jalan dulu namanya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Cuman nama jalannya sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 56. Nah, kalau untuk pembangunannya monumen proklamatornya itu dibangun tahun 1979 sampai 19 tahun 80. Itu idenya dari Presiden kedua. Iya. Manfaat apa aja sih yang didapat setelah berkunjung ke sini? Manfaatnya itu kita jadi tahu mengenal tentang sejarah pertama kali pembacaan naskah proklamasi itu di tempat ini. Tuh guys, manfaatnya jangan lupa berkunjung ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Sama-sama deh. terima kasih sudah menyaksikan jalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang pace, gue pace. Kan gue bilang pace. Iya. Batu sih. Kan bareng. Itu adalah salah satu destinasi